Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingling Insyarahati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Jeruk Legi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Dan guru akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Yang pertama yaitu kasus pertama. Saat jam pelajaran informatika, guru meminta siswa untuk berdiskusi di dalam kelompok. Namun, ada satu kelompok yang salah satu anggotanya hanya diam saja, yaitu Budi. Budi tidak mau ikut berdiskusi, sehingga Nendra sebagai salah satu dari anggota kelompok tersebut marah. Berikut videonya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Sehat ya. Begini Nendra, Ibu memanggil Nendra ke sini karena tadi Ibu lihat Nendra marah-marah sama Budi. Ya, Bu, saya kesal sama Budi, Bu. Kenapa kesal? Karena Budi tidak mau ikut terlibat diskusi kelompok, Bu. Dia hanya diam saja. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah ya. Ibu juga kalau di posisi Nendra, Ibu juga pasti marah juga begitu ya. Terus apa sih yang kamu lakukan terhadap Budi? Saya marah-marah tanpa sadar saya mengebrak mejanya, Bu. Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya ya? Iyalah, Bu. Karena di dalam kelompok itu kita harus bersama mengerjakan yang ditugaskan, tidak hanya mengarahkan teman saja. Ya wajarlah ya kalau kamu marah seperti itu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan lebih jauh seperti misalnya memukul ke Budi gitu. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai menggebrak mejanya itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, Bu. Keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar? Menghormati antar teman, Bu. Ya betul. Kamu telah melanggar keyakinan kelas saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Penting ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang nantinya akan kamu lakukan? Lebih sabar dan bisa menahan amarah. Betul, kamu harus bisa lebih sabar dan menahan amarah. Jika kamu menemukan teman seperti Budi lagi, apalagi yang akan kamu lakukan? Saya mungkin akan menanyai kepada orang tersebut apakah dia mau ikut kelompok atau belajar sendiri, karena di dalam kelompok itu harus berdiskusi bersama. Ya betul. Tindakan yang kamu lakukan itu nantinya sudah benar dan sudah tepat. Ibu harap tindakan tersebut bisa benar-benar kamu terapkan dan kamu bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi teman yang seperti Budi misalkan ya. Terima kasih sudah bersedia jujur ya, bersedia mau memperbaiki masalah ini. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Itu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan boleh kembali ke kelas ya. Ada Bu Rizky nggak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendra dari kelas 8B SMP Negeri 3 Jeruk Legi. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi, saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Lingling
untuk mengendalikan diri dari rasa marah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar dan menghormati antar teman. Terima kasih Bu Lingling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, saya sedang menjelaskan pelajaran informatika. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Inu tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan kepada Inu, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih terasa mengantuk. Kemudian setelah jam pelajaran, saya memanggil Inu ke kantor untuk melakukan diskusi. Berikut video segitiga restitusinya. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Inu, Ibu memanggil Inu ke sini karena tadi pas pelajaran informatika Ibu lihat Inu tertidur di kelas. Iya Bu, saya tidur di kelas karena saya merasa mengantuk Bu. Ya wajarlah kalau kamu tertidur jika merasa mengantuk. Ibu juga dulu pernah mengalami tertidur karena merasa mengantuk. Ya Bu, saya minta maaf karena saya sudah tidur di waktu jam pelajaran Ibu. Ya tidak apa-apa, mari kita cari solusi atas permasalahan yang kamu alami ya. Baik Bu. Ibu sekarang mau bertanya nih ya, alasan apa sih yang kok kamu bisa ya sampai tertidur di kelas begitu? Saya tadi malam bermain game sampai larut malam Bu. Kamu bermain game sampai larut malam, jadi tidurnya terlalu malam ya? Iya Bu. Oke. Sekarang coba kita ingat-ingat bersama keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Disiplin waktu, bersikap sopan dan santun, sama menghargai orang lain. Ya betul. Menurut Inu, dengan Inu tidur di kelas saat Ibu menjelaskan pelajaran, Inu sudah bersikap sopan santun dan menghormati orang lain belum? Belum. Oke. Inu mau jadi orang yang sukses? Mau Bu. Nah, kira-kira langkah apa saja sih yang akan kamu ambil sehingga kamu tidak mengulangi perbuatan yaitu tidur di kelas? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak akan begadang main game lagi Bu. Ya bagus ya. Jadi kamu tidak akan begadang ya berarti ya? Ya. Mari setelah ini mari kita bersama-sama ya berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Inu bersedia? Bersedia Bu. Oke, terima kasih ya Inu. Silakan Inu bisa kembali ke kelas ya. Saya permisi dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inu, kelas 8B. Saya melakukan kesalahan dengan tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Bu Lingling. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru dan diminta mencari solusi atas kesalahannya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan dari Bu Lingling. Terima kasih Bu Lingling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.